Ya, baik. Selamat sore semuanya. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencegahan COVID-19 dan yang berkaitan dengan materi hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dan di sini saya sudah ada beberapa narasumber saya. Yang pertama, saya ada narasumber Mas Bima, yang kedua Mas Cepi, lalu yang ketiga Mas Farhan, lalu yang keempat Mas David, lalu yang kelima Mbak Muna, lalu yang keenam Mbak Erlivia. Nah, kita langsung saja nih pada isu inti kita. Saya ingin bertanya nih untuk Mas Bima dari saya. Bagaimana sih menurut Mas Bima pencegahan COVID-19 yang ada di daerahnya Mas Bima ini dan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat yang ada di daerahnya Mas Bima? Baik Yota, makasih pertanyaannya. Oke, jadi kalau untuk Provinsi Riau, ya di daerah saya itu udah menerapkan beberapa protokol kesehatan yang berlangsung seperti yang sekarang ini. Tetapi semenjak 2 bulan terakhir ini, peringkat nasional Provinsi Riau mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu nomor 1 di Indonesia. Yang dulunya itu 10 besar, sekarang masuk ke 5 besar gitu. Nah, kemudian semenjak terjadinya kelonjakan kasus yang sangat signifikan, nah di Provinsi Riau lebih diketatkan lagi protokol kesehatannya. Kemudian setiap memasuki area Provinsi Riau itu ada sekat penyekatan di mana setiap penumpang yang dari luar kota harus menjalani swab test terlebih dahulu baru bisa masuk ke Provinsi Riau. Kemudian untuk di dalam lingkungan masyarakat yang dulunya longgar, jarang pakai masker atau lebih kayak acuh nggak acuh, sekarang lebih kayak benar-benar ketat banget. Bahkan di mall jika tidak ada yang memakai masker bakal ditegur atau nggak didenda sekitar 250.000 seperti itu. Dan sekarang ini di Provinsi Riau sudah gencar-gencarnya menjalankan vaksinasi massal dari kota maupun di daerah, seperti itu Yota. Ya baik Mas Bima, terima kasih. Ternyata pencegahan COVID-19 yang ada di daerahnya Mas Bima ini semakin ketat ya karena adanya lonjakan dari daerahnya Mas Bima sendiri. Nah, saya ingin tahu nih tanggapan dari Mas Cepi tentang jawaban dari Mas Bima soal pencegahan COVID yang ada di daerahnya Mas Bima sendiri. Menurutnya Mas Cepi itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Jota. Ini tanggapan dari saya. Untuk di Kota Bima, yaitu di Provinsi Riau, menurut saya pemerintah sudah melakukan hal yang seharusnya ataupun yang sudah menjadi kewajibannya untuk tidak membuat penyebaran COVID-19 semakin meluas. Pemerintah sudah melakukan ini. Sebaiknya sebagai warga negara yang tidak ingin COVID terus-terusan terjadi ataupun berkelanjutan, kitalah yang menentukan, kitalah yang mendukung dari hak dan kewajiban pemerintah itu sendiri. Itu Mas Yota. Oh iya, baik Mas Cepi, terima kasih atas tanggapannya. Ternyata hampir semua orang berkeinginan sama ya untuk berhentinya COVID-19 ini atau berhentinya rantai penularan COVID-19. Nah, saya ingin tanya nih ke narasumber yang kedua, yaitu Mas Farhan. Mas Farhan sendiri nih, bagaimana pencegahan COVID-19 yang ada di daerahnya Mas Farhan? Apakah masyarakat sudah melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mencegah penularan COVID-19? Baik, kalau soal hak dan kewajibannya itu, pemerintah sudah melaksanakan untuk menyediakan obat-obatan dan juga alat-alat kesehatan seperti masker dan juga hand sanitizer. Dan juga di kotaku itu sudah tidak sudah tidak parah lagi dalam hal COVID karena di daerah saya itu kayak sudah bebas COVID, dan juga pemerintah hanya menyediakan masker dan juga alat kesehatan. Terima kasih. Oh ya, baik Mas Farhan. Ternyata di daerahnya Mas Farhan juga tidak jauh berbeda ya dengan di daerahnya Mas Bima, tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan PSBB mungkin dan
penyekatan juga. Nah, saya ingin tanya nih, untuk tanggapannya dari Mas David. Nah, dari Mas David, tanggapannya tentang pencegahan COVID-19 yang ada di daerahnya Mas Farhani. Bagaimana menurut Mas David? Ya, baik, menurut saya tanggapan dari kotanya Mas Farhan cukup baik, karena di kota Mas Farhan itu sudah menaati peraturan pemerintah seperti memakai masker, berjaga jarak, dan tidak berkerumun. Mungkin itu saja, Mas Yuta. Baik, Mas David, terima kasih atas tanggapannya. Ternyata tanggapan dari Mas David sendiri tidak jauh berbeda ya dengan tanggapannya Mas Cepi. Berkeinginan untuk adanya COVID-19 ini berhenti dan selesai. Nah, saya ingin tanya nih untuk narasumber yang terakhir. Saya ingin tanya dengan Mbak Mona dan Erlivia. Untuk Mbak Mona sendiri nih, bagaimana pencegahan COVID-19 yang ada di daerahnya Mbak Mona? Apakah pemerintah dan masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya dan haknya mereka? Bagaimana menurut Mbak Mona? Baik, menurut saya sudah melaksanakan hak dan kewajibannya. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan COVID. Namun karena ini udah masuk era new normal, sekarang masyarakat sudah mulai terbiasa dengan apa yang terjadi, mulai membiasakan hal yang biasa dilakukan dan tak lupa menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mona. Ternyata jawaban dari Mbak Mona sangat menarik ya, yaitu berkeinginan untuk pencegahan COVID-19 ini terhenti. Dan tanggapan dari Mbak Mona sendiri tentang pencegahan COVID-19 yang ada di daerahnya sudah berjalan dengan lancar. Nah, saya ingin tanya nih tanggapan dari Mbak Erlivia sendiri. Bagaimana menanggapi jawaban Mbak Mona yang ada di daerahnya Mbak Mona itu soal pencegahan COVID-19? Bagaimana Mbak Erlivia? Menurut saya, pemerintah dalam menangani COVID-19 di kotanya Mbak Mona sudah cukup baik. Namun, penguatan penerapan protokol kesehatan 3M seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak juga harus terus diimplementasikan di tengah masyarakat. Pemerintah perlu terus memperbaiki banyak hal dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti itu. Ya, baik Mbak Erlivia, terima kasih tanggapannya. Ternyata dari tanggapan Mbak Erlivia sendiri ada tambahan untuk penerapan 3M agar penularan COVID-19 ini cepat selesai. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 1 KWN. Bila ada narasumber atau dari moderator sendiri ada yang salah kata, kami mohon maaf. See you next time.